Halo Garuda fans, welcome back to my channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya guys. Oke, kali ini kita mau bahas terkait pernyataan dari mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, yaitu Alex Pastoor, dalam sebuah podcastnya di Belanda bersama beberapa legenda sepak bola dari Belanda, yaitu Marco van Basten, Van de Vaart, dan juga Sneijder. Dalam pernyataannya tersebut seperti memantik api para supporter timnas di Indonesia. Salah satunya komunitas terbesar timnas Indonesia, yaitu La Grande Indonesia, yang ikut angkat bicara dalam sebuah akun sosial medianya, yaitu di akun X, yang mengungkapkan bahwa Alex Pastoor adalah seorang pecundang guys. Sebenarnya apa sih yang dinyatakan oleh Alex Pastoor dalam podcast tersebut atau dalam sebuah channel tersebut? Langsung aja guys, kita bahas. Check it out. Indonesia. Sangat membanggakan. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Mantap jiwa. Oke guys, seperti yang sudah ramai dibicarakan di sosial media terkait pernyataan kontroversial dari mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, yaitu Alex Pastoor, yang menceritakan pengalamannya selama menjabat sebagai asisten pelatih di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin di round 4, setelah gagal mewujudkan mimpi 280 juta penduduk Indonesia untuk maju ke babak final dari Piala Dunia 2026. Otomatis mimpi kita semua kandas guys, setelah kalah dari Arab Saudi 2-3 dan juga kalah dari Irak 0-1. Otomatis 0 poin guys. Itu salah satu tim terburuk di round 4 kemarin ya. Di atasnya ada Oman yang mendapat 1 poin. Itulah jadi sebabnya kenapa para pecinta sepak bola Indonesia bisa dibilang kecewa dan geram kenapa Indonesia gagal lolos Piala Dunia, karena performanya dianggap buruk karena 2 kali kalah di round 4 kemarin ya. Jadi bukan masalah gagal atau nggak lolosnya, tapi masalah prosesnya ini yang dianggap malah penurunan performa dari timnas Indonesia dari segi strategi atau taktik, yang dianggap para netizen maupun para pecinta sepak bola dianggap tim kepelatihan yang narasinya dianggap sebagai pelatih timnas Indonesia terbaik ini justru malah membuat blunder atau kesalahan yang sebenarnya seperti tim kepelatihan yang bisa disebut ya bukan profesional atau yang tidak mengenal kepelatihan untuk timnas ya. Seperti kenal pemainnya aja enggak gitu ya. Di posisi-posisinya kemarin itu banyak yang salah kalau kita lihat bersama. Bukan hanya di kacamata para pengamat, sebagai pecinta sepak bola pun kita bisa lihat ya bagaimana performa timnas Indonesia kemarin. Banyak blunder dan juga banyak kesalahan yang seharusnya tidak terjadi di lapangan. Oke, dari pernyataan Alex Pastoor kemarin di salah satu media atau YouTube channel di Belanda ya, bersama beberapa legenda sepak bola Belanda juga. Di situ ada Marco van Basten, ada juga Van de Vaart dan juga Sneijder, mengungkapkan keluh kesahnya bisa dibilang ya selama menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Ya beberapa poin penting yang bisa di-highlight mengenai Timnas Indonesia itu ada beberapa poin, bisa kita cek di sini untuk poin-poin yang perlu dicatat atau yang menjadi highlight dari ramainya di sosial media. Yang pertama itu Alex Pastoor mengungkapkan itu tidak berhasil dan itu segera menjadi jelas. Di lapangan dan dengan staf kami mencoba menjelaskan apa yang diharapkan, tetapi itu tidak cukup untuk mengalahkan tim sekaliber ini. Maksudnya Arab Saudi dan Irak ya. Lalu proyek ini dimaksudkan untuk bertahan lebih lama dari sekedar mengejar Piala Dunia. Ketika sentimen berubah sangat negatif setelah jeda, keputusan dibuat untuk mengakhirinya.
Kemudian Alek Pastor juga mengungkapkan, setahu saya rencana itu memiliki 3 bagian. Yang pertama, mencapai Piala Dunia, yang sebagai tim peringkat 119 tidaklah mudah atau tidak logis. Kedua, Vandenberg dan Van Kempen akan segera membawa pemain lokal ke tim U23 dan U20. Ketiga, jangka panjang untuk mengembangkan pemain yang lebih kompetitif di negara berpenduduk 280 juta jiwa. Nah, terus kemudian di sini kita bisa lihat untuk poin yang paling pentingnya, Alek Pastor mengungkapkan akan hebat jika bisa mencapai Piala Dunia, namun sebagai tim peringkat ke-119 dunia, itu tidak mudah ataupun tak logis. Ini lucu nih, dia bilang nggak logis. Kalau tahu nggak logis, kenapa dia ambil jobnya gitu kan? Dari awal kan udah kalau namanya kontrak kan udah dibicarakan gitu kan. Targetnya apa? Ininya apa, jangka panjangnya apa, target terdekatnya apa. Nah, target terdekat kita ini udah jelas, yaitu masuk Piala Dunia gitu ya. Ya minimal masuk ke round 5 ya, untuk babak playoff, nggak langsung lolos itu juga nggak apa-apa, yang penting bisa berjuang terus gitu, nggak langsung kalah seperti kemarin dengan permainannya yang buruk kayak gitu. Dia bilang nggak logis. Nggak logisnya di mana gitu. Kalau nggak logis, kenapa kemarin kita bisa menang lawan Arab Saudi di round 3, dan juga kenapa kita bisa terus berjuang dari babak kualifikasi round 1, round 2 sampai round 3 bahkan round 4 saat ini, itu kan bisa dibilang sesuatu yang logis gitu ya. Walaupun peringkat FIFA kita 119, itu pun karena waktu itu Indonesia terpuruk dengan skandal dualisme ya. Jadi FIFA memberi sanksi kita turun jauh peringkatnya gitu. Jadi ya pelan-pelan kita juga terus naik gitu. Ya semoga aja bisa tembus 100 besar gitu, sampai ke tahap ke 50 besar gitu. Ini kan lagi proses gitu. Jadi kalau dibilang nggak logis, siapa yang nggak logis gitu? Orang mau terima kerjaan, dikasih targetnya apa, ya dia terima. Kalau emang nggak logis, ya nggak diterima lah gitu. Ngapain diterima gitu? Sama aja mau ngambil duitnya doang gitu kan, tapi tanggung jawabnya nggak ada. Ini kan udah resiko namanya. Oh, resikonya nggak mau diambil, setelah gagal malah berkuar-kuar ngata-ngatain Indonesia memang nggak mampu. Gimana? Kalian tuh di hire ya buat ini, memajukan timnas Indonesia untuk target ke Piala Dunia gitu. Bukannya bilang nggak logis. Lucu aja gitu kan. Iya nggak sih? Coba ya komen deh gimana pendapat kalian. Bahkan yang menjadi pertanyaan, kenapa kemarin kita bisa menang di round 3 melawan Arab Saudi, atau bahkan tak terkalahkan ya, setelah di leg pertama itu kita imbang di kandang Arab Saudi 1-1, lalu di leg kedua di Stadion GBK kita menang 2-0 ya, meyakinkan. Di situ juga gue salah satu yang menjadi saksi untuk kemenangan timnas Indonesia, karena nonton langsung di Stadion GBK, di mana kita bersorak-sorai saat gol terjadi, diciptakan oleh Marcelino ya, kedua golnya. Di situ kita juga bisa bermain baik saat melawan Arab Saudi di GBK ya. Kita bisa lihat performa timnas Indonesia, walaupun sedikit bermain pragmatis, tapi kita bisa buktikan kita mampu menang lawan Arab Saudi gitu ya. Itu di saat masih dilatih oleh Sintayong. Lalu masuk ke round 4 setelah Sintayong dipecat, itu yang menjadi tanda-tanya besar, apakah Patrick Kluivert mampu untuk membawa timnas Indonesia untuk langkah yang lebih tinggi lagi, minimal masuk ke round 5 ya, walaupun nggak langsung lolos ke Piala Dunia, tapi harapan kita waktu itu besar untuk lolos ke round 5 ya, untuk ronde ke-5 atau babak playoff gitu ya. Ya walaupun bisa dibilang mimpi, nggak ada salahnya kita mimpi ya, nggak ada yang larang. Kenapa mimpi itu harus dilarang? Karena itu salah satu motivasi kita untuk mewujudkan mimpi kita supaya lebih baik lagi, terutama untuk timnas ini. Ya mimpi terbesar kita semua adalah untuk melihat timnas Indonesia bisa berlaga di pentas sepak bola tertinggi dunia ya, yaitu Piala Dunia tentunya. Ya,
Tapi dari situ kita bisa petik pelajaran. Sebenarnya kalau masalah kita nggak lolos, ya kita bisa pelan-pelan untuk mengikhlaskan kah ya. Untuk ya pelan-pelan ikhlas kalau timnas Indonesia harus menguburkan mimpinya saat ini. Tapi masih ada mimpi ke depannya lagi untuk Piala Dunia 2030. Jadi tetap harus optimis untuk kebangkitan timnas Indonesia. Ya, yang jadi kalau menurut gua pelajaran yang bisa diambil itu masalah etika ya, etika dari pelatih. Di sini seperti nggak ada respectnya sama supporter timnas Indonesia. Di saat kalah lawan Irak, bahkan tim kepelatihan nggak ada yang datang tuh ke tribun supporter gitu ya. Nggak ada yang berani untuk minta maaf gitu ya, ataupun say hello seperti biasanya gitu. Tapi kemarin nggak tahu kenapa seperti nggak berani atau ada tekanan mental gitu ya. Seharusnya mereka ya berjiwa kesatria ya, harus mengakui kesalahannya kalau gagal gitu ya membawa timnas Indonesia ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi ini seperti ya nggak ada permintaan maaf, ya nggak usah minta maaf lah ya. Minimal itu kemarin saat kalah lawan Irak, kenapa gitu nggak nyamperin tribun supporter gitu. Di saat Kelvin Verdong sama Tom Haye terisak-isak nangis gitu ya. Ya kita bisa lihatlah para pemain gimana kesedihannya. Kita juga semua merasakan kesedihan, kekecewaan, semua campur aduk, mau marah, mau sedih, mau ya jadi nggak gimana ya. Ya, jadi nggak salah lah ya kalau para supporter timnas Indonesia juga mengungkapkan kekecewaannya, kemarahannya di beberapa sosial media juga ramai yang seperti mengecam tim kepelatihan, Patrick Kluivert dan juga staf dan jajarannya ya terkait kegagalannya membawa timnas Indonesia untuk masuk ke round 5 atau Piala Dunia 2026 kemarin. Seperti itu. Di sini kita bisa lihat salah satu supporter komunitas terbesar ya, yaitu La Grande Indonesia, yang mengungkapkan di salah satu akun sosial medianya di X. Di sini disebutkan, bahkan untuk menatap mata kami di dalam stadion setelah kalah melawan Irak pun Anda tidak mampu. Alex Pastur, Anda pengecut. Tulis La Grande dalam akun sosial medianya di X. Ya, jadi nggak heran lah ya, para supporter timnas Indonesia juga meluapkan kekesalannya kepada tim kepelatihan, terutama Alex Pastur ini yang baru-baru menyatakan sikap kontroversialnya. Ya, kenapa kemarin-kemarin nggak konferensi pers aja sekalian di sini gitu? Kenapa setelah pulang ke Belanda baru berani mengungkapkan isi hatinya di sana gitu? Kenapa nggak kemarin pas kalah? Ya, minimal ungkapkanlah ya jiwa kesatrianya gitu ya, mengakui kesalahannya, kegagalannya gitu bersama Patrick Kluivert juga terutama sebagai head coach. Tapi ini enggak, ketika kalah dari Irak di Saudi kemarin, malah rombongannya langsung balik ke Belanda. Ini gimana? Bukannya langsung balik dulu ke Indonesia ya, ini malah langsung pulang kampung ke Belanda. Kan nggak ada etikanya kalau dibilang secara profesional gitu ya. Mereka kan dikontrak kerja di Indonesia kasarnya, kenapa bolak-balik ke Belanda gitu. Kalau dilihat ke belakang, pelatih-pelatih sebelumnya ya, seperti Sintayong, dan juga sebelum-sebelumnya itu pelatih timnas Indonesia, mereka stay di sini gitu, walaupun sesekali balik ke negaranya masing-masing. Tapi beberapa waktu lebih sering di Indonesia, bahkan bisa dibilang ya stay di sini gitu ya. Tapi ini malah ya seperti bisa dibilang pelatih yang part-time atau freelance ya, bolak-balik gitu ya. Sebenarnya ini emang pelatih timnas Indonesia yang utama atau memang ya musiman aja gitu. Ya nggak tahu lah itu urusannya PSSI sama tim kepelatihan gitu ya. Tapi ini ya salah satu bentuk kekecewaan kita juga sebagai supporter untuk dukungan ke timnas Indonesia supaya lebih baik lagi. Ya, yang kita tunggu-tunggu juga masih belum ada jawaban terkait siapakah penggantinya, siapakah pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Itu belum terjawab dari pihak PSSI atau Pak Erick Thohir pun
mengungkapkan kandidat atau kisi-kisi lah ya minimal siapa calon kandidat pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Padahal Pak Erick Thohir sendiri udah menjanjikan waktu itu beri waktu kami 2 hari, tapi udah lebih dari 3 hari udah lebih ya, nggak ada jawaban gitu ya. Bukannya kami kepo gitu, tapi memang kami penasaran pengen tahu gitu siapa pelatih kedepannya gitu. Ya sebagai pendukung timnas Indonesia ya kami juga berhak tahu gitu untuk menanti jawabannya. Jadi ya semoga kita dapat jawabannya segera dan mendapatkan opsi yang terbaik untuk pelatih timnas Indonesia selanjutnya supaya bisa memajukan timnas Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Ya kalau digadang-gadang kemarin kan yang lagi rame untuk pelatihnya sendiri itu ada beberapa nama ya seperti Timur Kapaze, terus Jesus Casas, terus juga termasuk Sintayong yang ramai dibicarakan untuk comeback lagi melatih timnas Indonesia. Dan kabar baiknya, kalau bagi pecinta Sintayong ya, ada tanda-tanda bakalan balik lagi gitu ya. Salah satunya ada follow-followan lagi antara Pak Erick Thohir sama Coach Sintayong ini, yang sebelumnya setelah Sintayong dipecat kemarin, keduanya saling unfollow Instagram. Dan kali ini mereka udah follow-followan lagi nih. Nah, apakah ini pertanda baik untuk Sintayong dan PSSI bakalan CLBK? Ya, kita tunggu aja guys kabar baiknya. Dari rumornya sendiri juga Pak Presiden juga bilang menginginkan untuk Sintayong kembali gitu ya, menginstruksikan. Tapi ini baru rumor ya. Untuk kepastiannya ya kita perlu cross check lagi gitu. Ya, kita tunggu aja ke depannya beberapa hari ini. Ya nggak perlu buru-buru juga sih sebenarnya ya. Kita butuh evaluasi lebih dalam lagi, nggak asal pilih pelatih intinya. Karena untuk kemajuan timnas Indonesia ke depannya ya dievaluasi lagi lah intinya pelatih yang cocok sesuai untuk menunggangi skuad Garuda ini ke depannya. Ya siapapun pelatihnya kita tetap dukung yang terbaik untuk timnas Indonesia ke depannya. Beberapa target tahun-tahun berikutnya untuk agenda juga udah ada beberapa agenda besar seperti Piala AFF, Piala Asia, dan di Garuda Muda juga ada SEA Games dan juga beberapa turnamen lainnya. Dan yang paling penting itu U17 kita guys, itu masuk Piala Dunia U17. Patut kita banggakan guys nanti untuk menggantikan kekecewaan kita di timnas senior. Masih ada U17 yang masuk ke Piala Dunia. Berapa sih Piala Dunia? U17. Ntar kita lihat aja deh guys. Saya juga lupa. Oke, sampai di sini dulu informasi videonya guys. Jangan lupa komen. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu guys. Supaya lebih maju lagi. Untuk terus berkembang. Memberitakan timnas Indonesia. Kabar terkini timnas Indonesia. Support terus Garuda. Sampai jumpa. Salam kita Garuda. See you. Bye. Lantas, bagaimana selanjutnya? Patut kita nantikan guys. Gimana menurut kamu guys? Jangan lupa komennya. Oke, doakan timnas Indonesia ya guys. See you. Bye-bye. Salam kita Garuda. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Salam kita Garuda.